Halo Mado, selamat datang di channel Bang Hardi Waruwo. Kali ini saya akan membahas tentang Pulau Nias tercinta ini. Saya akan bahas tentang histori zaman dulu kala, yaitu Lawemaru. Jika kamu berasal dari suku Nias, maka kamu pasti pernah mendengar nama Lawemaru. Nama itu seperti sudah melekat di telinga sejak masa kanak-kanak. Namun banyaknya versi cerita dan mitos yang terkait dengan legenda ini membuat orang menjadi penasaran dengan kebenaran legenda ini. Berdasarkan versi secara umum, legenda Lawemaru bercerita tentang seorang pemuda yang dulunya tinggal di sekitar desa Fodo, kota Gunung Sitoli. Lebih tepatnya Lawemaru tinggal di sebuah gua yang kini dinamai Gua Lawemaru. Lawemaru memiliki kekuatan luar biasa yang berasal dari 9 rambut kawat yang tumbuh di kepalanya. Kekuatan dari rambut itu memberikan Lawemaru kekebalan dari senjata tajam sekaligus memberinya kekuatan yang luar biasa. Kekuatannya itu membuat semua orang menakutinya pada saat itu. Kapal-kapal yang saat itu sering berlayar di melintasi perairan di depan guanya pun semuanya dibajak dan muatannya dirampas oleh Lawemaru. Beberapa kelompok atau kerajaan kecil pada masa itu pun mencoba memerangi Lawemaru, namun semuanya berakhir dengan kegagalan. Tidak cukup sampai di situ, Lawemaru dengan kekuatannya yang luar biasa bahkan sempat mulai mencoba menarik Pulau Nias dan mendekatkannya ke Pulau Sumatera. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Namun sayangnya, Lawemaru tetap memiliki kelemahan, yakni istrinya, Si Hoi. Si Hoi diculik dan disiksa untuk memberitahukan kelemahan Lawemaru. Si Hoi pun akhirnya memberitahu bahwa Lawemaru akan melemah jika ke-9 rambut kawat yang ada di kepalanya dicabut. Alhasil rambut kawat itu berhasil dicabut oleh para musuh Lawemaru. Dan Lawemaru pun tamat riwayatnya. Nah, itulah kisah Lawemaru secara umum. Namun banyak pertanyaan yang selama ini terus menyelimuti legenda ini. Berikut mencoba menjabarkan beberapa di antaranya. Pertama, ada versi lain dari Lawemaru. Beberapa sumber menyebutkan Lawemaru bukanlah orang asli Nias. Dia merupakan seseorang yang melakukan pelayaran dari daerah Sulawesi dan akhirnya sampai ke Nias. Nama aslinya sendiri adalah Laubo Maros. Maros sendiri diketahui merupakan sebuah marga yang berasal dari sebuah suku di Sulawesi. Namun hal ini juga sedikit aneh. Kenapa orang Sulawesi harus sampai jauh-jauh berlayar ke Nias? Apalagi menyusuri laut dari Sulawesi ke Nias merupakan perjalanan panjang dan berliku-liku. Sungguh tidak masuk akal kalau Laubo Maros hanya datang ke Nias hanya untuk berlayar. Ataupun tersesat sekalipun. Kedua, kisah Lawemaru adalah kisah tiruan? Ini sebenarnya hanya sebuah dugaan belaka saja. Namun jika ditilik, kisah Lawemaru hampir sama dengan kisah Simpson di dalam kitab Perjanjian Lama umat Nasrani. Alur ceritanya pun secara umum hampir sama. Simpson dan Lawemaru sama-sama memiliki rambut kawat di kepala mereka, yang menjadi sumber kekuatan sekaligus kelemahan mereka. Kesamaan lainnya adalah mereka sama-sama dikhianati oleh wanita yang mereka cintai. Simpson dikhianati oleh Delila sementara Lawemaru dikhianati oleh Si Hoi. Apakah kisah Lawemaru hanya tiruan semata? Apalagi mengingat bahwa mayoritas masyarakat Nias menganut kepercayaan Nasrani. Ketiga, Gua Lawemaru. Banyak mitos yang menyelimuti gua ini. Mitos yang pertama mengatakan bahwa siapapun orang yang masuk ke dalam gua ini tidak akan bisa kembali lagi keluar. Mitos kedua adalah di dalam gua Lawemaru terdapat ular besar yang akan menerkam siapapun yang mencoba memasuki gua itu dan mengambil harta Lawemaru. Mitos yang ketiga mengatakan bahwa gua Lawemaru terhubung dengan gua-gua lain yang ada di Pulau Nias. Bahkan terhubung juga dengan beberapa gua yang ada di Pulau Sumatera. Namun untuk mitos yang pertama dan kedua, sekarang sepertinya sudah bisa dimentahkan oleh komunitas alam tapak kaki yang pernah memasuki gua Lawemaru beberapa waktu lalu.
Namun dari video ini muncul pertanyaan. Jika legenda Lawomaru ini benar dan Lawomaru memiliki banyak harta, lalu kemanakah semua harta-harta itu? Masih banyak mitos-mitos lainnya yang menyelimuti legenda Lawomaru. Namun justru hal itu yang membuatnya menjadi sebuah legenda yang menggema dalam pemikiran masyarakat Nias dan terus diperbincangkan sampai sekarang. Legenda ini tentu saja harus terus dilestarikan sebagai bagian dari kebudayaan dan cerita rakyat suku Nias. Bagaimana pendapat teman-teman soal Lawomaru? Jangan lupa tulis di komentar. Bagaimana yang sebenarnya? Cerita Lawomaru yang pernah diceritain oleh kakek nenek kepada kalian? Yahoo! Jangan lupa like video ini, komen, share dan subscribe.